welcome to podcast Tema Talk. Waspada obesitas, ini tips workout untuk anak sekolah pada Jumat 25 Agustus 2023 bersama saya Valentina Estu Kristiani. Nah, biar bisa lebih akrab lagi, bisa dipanggil Miss Valen. Podcast kali ini kita akan membahas tentang waspada obesitas, ini tips workout untuk anak sekolah. Faktanya, resiko obesitas itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak di usia sekolah. Nah, kalau kita punya anak yang cabi, punya anak yang gemes, itu pasti gemes banget gitu ya. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan untuk pola hidup sehat, pola makan dari anak tersebut. Terlihat lucu, taunya gejala obesitas gitu. Jadi kita harus mengerti tumbuh kembang anak secara berkala. Lalu bagaimana cara kita mewaspadai obesitas pada anak? Nah, parents bisa menerapkan pola sehat, pola diet bagi anak-anak yang merupakan atau mempunyai gejala obesitas. Nah, dukungan parents itu sangat penting banget untuk anak, untuk kita semua, untuk menjaga obesitas pada anak. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber yang sangat kredibel dan sangat kredibel dan sangat ahli di bidangnya, ya, yang sesuai dengan tema kita yaitu waspada obesitas, ini tips workout untuk anak sekolah. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bersama Kak Puspa dan Kak Riki selaku personal trainer dari Superstar Fitness. Halo Kak. Halo. Oh iya. Oke, sebelum itu Kak, saya ingin memberitahu bahwa kita ada giveaway berupa voucher free trial dan free fitness selama 2 bulan dari Superstar Fitness untuk audiens dengan pertanyaan terbaik dan tentunya beruntung ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi bagaimana parents dan peserta podcast yang mau tanya? Nah, jadi caranya langsung aja kita ketik di chat room dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, dan /pertanyaan. Oke, kita masuk ke sesi pertama nih. Sesi pertama tuh pasti kita akan perkenalan dulu dengan Kak Puspa dan Kak Riki selaku personal trainer dari Superstar Fitness. Mungkin ada beberapa parents, audiens yang baru join, ya kan, yang belum sempat mengenal narasumber kita yang sangat kredibel satu ini. Jadi kita kenalan lebih dulu ya Kak, boleh dikasih tahu namanya, terus gimana pendidikan karir bisa sampai jadi personal trainer gitu. Mulai dari mana nih Kak Riki? Dari Dari Kak Puspa dulu. Oke, Kak Puspa dulu. Oke, Mi, salam kenal. Hai, Kak Puspa. Oke. Nama lengkap saya Puspa Nuryama, biasa dipanggil di klub itu Coach Puspa. Gitu. Saya sebenarnya lulusannya itu sarjana psikologi, tapi karena saya cinta banget dengan dunia kebugaran dan juga tahu akan manfaatnya yang sangat penting di masa tua kita nanti. Jadi saya berkecimpung tuh dari tahun 2018. Pertama itu saya ambil instruktur sertifikasi Zumba. Lanjut saya ambil sertifikasi personal trainer juga. Sempat stop karena pandemi ya kemarin yang ini. Iya. Jadi lanjut lagi 2 tahun ini saya juga sudah lanjut lagi bergabung di Superstar Fitness Alam Sutra. Oh, keren. Lagi, baru sembuh dari flu jadi agak serak. Oh iya, nggak apa-apa. Enggak, aku lagi fokusnya psikolog ke personal trainer gitu loh. Wah, luar biasa nih. Keren. Saya ambil psikolog itu karena ingin saat saya punya anak kan kebetulan saya juga ibu dari 2 orang anak. Jadi memang di golden age pertama itu 5 tahun pertama saya ingin mengurus anak saya itu dengan tangan saya sendiri. Jadi saya ingin belajar ilmu psikologi supaya nggak salah gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Akhirnya berkecimpunglah di personal trainer gitu. Kalau Kak Riki gimana Kak? Kenalkan, nama saya Riki. Saya biasanya dipanggil Coach Riki. Kalau perjalanan fitness saya itu saya dimulai dari tahun 2016. Fixnya ya, tapi dari dunia gym sendiri saya udah cinta dunia gym itu dari SMA. Nah, kenapa saya akhirnya balik ke gym lagi? Karena waktu itu saya sempat jadi melar badan saya, obesitas gitu. Jadi sempat menyentuh angka 110 kilo. Wow,
ya. Iya. Dimana dengan kondisi badan yang seperti itu, badan saya mulai nggak sehat, pernafasan saya juga nggak sehat, dan semuanya nggak sehat, dan akhirnya saya sadar, saya bertobat kembali ke jalan yang benar. Akhirnya saya mau bikin body goals, dan setelah saya mencapai body goals, saya mulai deh berbagi tips sama teman-teman. Dari situ saya mulai ngajar pelan-pelan sampai pada akhirnya sekarang saya menekuni dunia fitness dengan jadi personal trainer biar bisa membantu banyak orang di luar sana yang obesitas seperti itu. Wah, keren banget ya, keren. Tepuk tangan dulu. Kita harus banyak-banyak tepuk tangan, mengapresiasi diri ya Iya, kan. betul. Oke, berarti ini pas banget dengan tema kita mengenai obesitas ya, Iya, Kak. Berarti betul. jadi Kak Arik itu sudah ada di fase obesitas Iya, ya. betul Jadi banget. nanti lebih ngena nih kalau banyak pertanyaan mengenai obesitas. Oke, Kak, kan sudah membahas tentang perjalanan ya. Terus mungkin parents dan saya juga nih banyak yang belum tahu personal trainer itu gimana sih? Maksudnya kerjanya gimana? Terus ngapain aja gitu? Boleh dari siapa dulu? Kak Puspa boleh? Boleh, Kak Puspa lagi. Oke. Personal trainer itu sih basicnya sebenarnya membantu sebagai asisten pribadi seseorang yang ingin punya tujuan goals kesehatan di masa depannya gitu ya. Iya, Coach, betul banget. Bisa dijelasin lebih lanjut goalsnya kayak gimana ya kebanyakan kita ini? Karena goals setiap orang itu berbeda-beda ya, nggak Ah. sama. Ada yang mau gain muscle, ada yang mau fat loss. Jadi kita personal trainer itu mengarahkan mereka lebih spesifik dan lebih detail. Karena kalau tanpa personal trainer biasanya orang-orang pada umumnya itu pada saat latihan dan segala macam itu nggak terarah goalsnya gitu. Jadi bisa latihan ini, latihan itu. Tapi dengan personal trainer semuanya itu akan lebih spesifik dan lebih terarah seperti itu. Oh iya ya, intinya lebih mengarahkan dan memandu gitu Iya, ya, betul. biar nanti juga itunya nggak males-malesan gitu ya, dikasih semangat gitu ya, biar Iya, mencapai betul. body goals. Oke Kak, kemudian kan kita sudah membahas tentang superstar nih. Superstar fitness tuh kalau boleh tahu itu di mana letaknya, terus ada cabangnya di mana aja, siapa tahu audiens dan parents mau tahu nih, terus mau ngajak anaknya ke sana. Aku dua cabang pertama ya, yang kita ini sekarang itu ada di Mall Living World Alam Sutra lantai 3 ya. Kita naik eskalator dari depan XX1. Gitu. Yang kedua ini baru buka ada di Ayon Tanjung Barat ya, Coach Ya, ya. Ayon Tanjung Barat. Lalu ada lagi di Ada satu lagi di Green Pramuka Square dan sekarang lagi on the way itu buka di Sentul. Wah, nih yang disentul, yang nonton nih udah on the way gitu ya. Jadi banyak, ada beberapa cabang ya. Jadi Iya. bisa lah para parents dan audiens untuk datang. Kemudian setelah sudah tahu letaknya, biasa orang mau tanya nih ada promo nggak ya gitu. Jadi apakah ada promo-promo yang sedang berlangsung di Superstar Fitness? tentu ada ya, Miss. Oke. Tentu dong. Oh, tentu ya. Puspa itu sedang masih ada promo kemerdekaan. 12 bulan, free-nya 12 bulan juga sampai akhir Agustus. Wah, Iya. keren. Itu Betul. gimana? Itu untuk orang dewasa kah atau untuk anak-anak? Untuk semua umur. Wah, Iya, bisa. bagi para parents nih, udah ada promo yang sudah disebutkan ya. Jadi kalau mau bertanya-tanya nanti bisa. Oke, sekalian aku mau ngingetin bahwa kami akan mengadakan giveaway bagi para parents yang sudah bertanya ya, dan yang pastinya sudah beruntung dengan slash pertanyaan, yaitu nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Oke, giveaway-nya itu berupa voucher free trial dan free fitness selama 2 bulan. Yeay, selama 2 bulan. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua. Jadi sesi kedua itu adalah waspada obesitas, ini workout untuk anak sekolah. Ini maksudnya sesi kedua itu adalah intinya. Jadi nanti di sini akan banyak pertanyaan, tentunya dari saya dulu ya Kak ya, pertanyaannya. Nanti setelah itu pertanyaan dari audiens gitu. Untuk yang pertama Kak, sesuai tema kita pada hari ini ya, membahas tentang obesitas. Jadi mungkin secara umum bisa diberitahu apa sih obesitas dan tanda awal orang terkena obesitas gitu. Boleh siapa? Khususnya untuk anak-anak ya, Iya. karena saya apalagi sudah memiliki 2 orang anak itu ya. Jadi memang saya perhatikan dari awal itu kalau anak-anak awal masuk dunia sekolah kan kelihatan ya, wah kadang suka ada orang tua bandingin juga kan,
kok anak aku kurus, anak ini gemuk, cabi gitu. Iya, betul. Kadang masih ada orang tua yang awam yang belum tahu pentingnya anak gemuk atau cabi itu sebenarnya ada masalah kesehatan atau enggak. Banyak yang masih awam belum paham. Jadi biasanya ini tanda-tanda awal obesitas pertama kali itu adalah ada peningkatan berat badan yang signifikan, itu cepat sekali. Gitu. Jadi dan perubahan pola makannya juga cepat ya. Iya, cepat berubah. Dengan pola makan yang berubah, otomatis penampilan tubuh juga pasti akan berubah. Seperti itu. Jadi mungkin akan terlihat lebih gemuk, seperti itu. Terlihat lebih juga, melar, seperti itu. Dan juga stamina anak tersebut itu gampang menurun. Jadi dikit-dikit capek, begitu. Iya. Betul. Berarti bagi para parents yang anaknya cabi, yang anaknya gemoy, itu benar-benar harus lebih diperhatikan ya, secara berkala, asupannya, lifestyle-nya gitu ya. Oke, kemudian kita mau tanya lagi nih Kak, bagaimana menjaga tubuh kita supaya tidak terkena obesitas? Ya kan tadi sudah membahas obesitas, sekarang caranya biar tidak terkena obesitas seperti apa? Ya, dari kecil sih, terutama bagi orang tua yang masih memiliki anak di bawah 5 tahun, kadang kan kita dikit-dikit kalau misalkan anaknya nggak nurut gitu sama orang tua, langsung ya udah kalau kamu nurut nanti mau beliin coklat. Iya, betul banget. Iya, benar. Kalau kamu nurut nanti kita beli es krim ya, gitu. Nah, sebenarnya itu sih reward itu bukan menyalahkan sih, tapi lebih baik jangan memberikan reward berbentuk makanan yang mengandung tinggi gula dan kalori. Sebenarnya seperti itu. Lebih baik kita berikan yang seperti yang menunjang edukasi ya, seperti buku-buku, mainan-mainan edukasi gitu. Jadi jangan biasakan mindset anak tuh, ya aku nurut sama mama, aku bisa beli coklat, aku bisa beli es krim, aku bisa beli makanan yang enak-enak gitu. Jangan. Jadi nomor 1 tuh pola asupan makanan semenjak kecil itu sebagai orang tua kita harus perhatikan penuh gitu. Jangan jadi yang penting anak aku diem nih, nggak tantrum. Udah deh, kasih aja, jangan. Kalau bisa jangan ya bunda-bunda di rumah ya. Betul, bagi para bunda-bunda. Kalau dari Kak Riki, sama? Sama. Oh iya, sama, bener banget ya. Berarti memang reward itu tidak harus berupa makanan. Betul. Ya. Betul. Apalagi tadi di bawah usia 5 tahun ya. Jadi lebih baik kita kasih yang beredukasi gitu ya. Makanan boleh, mungkin sesekali ya seperti itu ya, yang tidak tinggi gula. Kadang ada orang tua yang bilang, enggak kok coach, anak aku itu makannya sedikit gitu. Tapi ngemilnya, iya sih aku sering cemilannya banyak, A, B, C, D gitu, apa aja Bu? Ya coklat, es krim ya, itu Bu, sebenarnya itu tabungan lemaknya itu dari situ gitu, bukan dari pola makannya juga gitu. Iya, benar banget. Iya, makanya memang benar ya, harus menjaga asupan makanan anak sejak dini ya. Kemudian dampak ya, kita membahas dampak. Jadi ketika anak sudah obesitas, sudah mengalami obesitas, itu dampaknya selain apa ya? Perubahan badan ya, itu apa nih? Dari Kak Riki boleh? Otomatis dari masa zaman sekarang nih, anak pasti akan nggak lebih pede pastinya. Sering, apalagi kalau badannya udah mulai melar, seperti itu kan, dia pasti nggak pede, sering dibully sama teman-teman. Makanya kita sebagai orang tua juga kita harus memperhatikan anak kita harus sayangin anak kita, yaitu dengan cara kayak Kak Puspa bilang tadi, jaga dari pola hidup, pola makan dia dari sekarang itu lebih baik. Jangan dibiasain dengan pola hidup yang tidak baik dari kecil seperti itu. Iya. Lalu di masa depan juga dia kan berpengaruh ke kesehatan ya. Banyak sekarang anak-anak yang masih usia di bawah 12 itu udah terkena diabetes yang tipe 2. Jadi dia sudah ada resistensi insulin. Ya jangan sampai deh gitu. Itu kan karena pola hidup kan yang tipe 2. Benar banget ya. Berarti obesitas itu resikonya kalau sudah terkena obesitas itu sudah sudah susah ya kalau udah terkena obesitasnya. Dari nggak pede ya, dari bentuk badan sampai ke selanjutnya gitu ya, ke jangka panjang gitu. Kemudian kita kan sudah membahas tentang anak ya, anak sekolah ya di sini ya Kak ya. Menurut kakak nih, menurut kakak berdua, apa yang harus dilakukan? Kan tadi sudah kita membahas tentang parents untuk menjaga pola asupan anak gitu ya. Kalau untuk sekolah sendiri, menurut kakak apa yang harus dilakukan untuk anak sekolah gitu, yang di dalam sekolah gitu Kak? Gimana Kak? Untuk anak-anaknya atau untuk anak sekolah? Boleh dari pihak sekolah, boleh dari anak-anaknya. Dari pihak sekolah sih tentunya harus
mementingkan pendidikan kesehatan ya, ilmu-ilmu tentang kesehatan, tentang makanan, makanan-makanan yang mengandung gizi yang baik, nutrisi yang baik, yang seimbang, lalu mengenalkan jenis makronutrien itu yang penting seperti apa, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, itu juga mesti harus dikenalkan sedikit demi sedikit. Dan lalu untuk misalkan di kantin-kantin sekolah juga itu sudah pasti harus memberikan makanan yang sehat ya. Iya, betul. Tidak menjual minuman yang manis-manis. Iya. Jadi lebih ke yang minum air putih atau susunya yang low fat gitu. Ada lagi? Iya. Dan saya bisa tambahin kalau dari sekolah itu lebih disarankan untuk memperbanyak aktivitas fisik yang menyenangkan. Oh gitu. iya. Program olahraga, kurikulum, mungkin bisa dimasukin di kurikulum pasti ya. Untuk aktivitas olahraga contohnya banyak kan basket, senam, lari, sepeda dan sebagainya seperti itu. Kalau Stella Maris pasti sudah menjalankan ya. Oke. Iya, benar banget ya, benar banget. Memang di sekolah juga berperan penting ya terhadap obesitas anak gitu ya. Jadi dari jajanan kantin yang benar, terus habis itu bagaimana dalam sekolah itu mengajarkan tentang olahraga ya. Mungkin bisa dijelaskan nih olahraga workout ya yang bagus untuk anak sekolah gitu. Contohnya workout untuk anak sekolah tuh apa aja? Kalau untuk anak sekolah workoutnya banyak macam sih. Kalau secara simpelnya, kalau memang untuk dilakukan di aktivitas di luar ruangan atau sekolah bisa dengan lari tadi, bisa dengan bersepeda, bisa juga dengan berenang, atau kalau memang mau lebih concern itu bisa datang ke fitness tempat gym dengan melakukan latihan angkat beban dan juga latihan banyak sebenarnya. Untuk datang ke gym bukan sekadar latihan angkat beban doang. Di gym itu banyak banget seperti latihan kardiovaskular, latihan untuk stamina dan lain sebagainya seperti itu. Functional training juga ya kita bisa ajarkan. Oh iya benar, berarti memang yang penting intinya beraktivitas ya, beraktivitas, melakukan gerakan, terus janus diam aja gitu ya kan. Kaum rebahan. Buka itu Jangan pelajaran. jadi kaum rebahan ya Game para terus kok buka audiens Ricci. mom and dad gitu, termasuk saya kayaknya. Termasuk kayak saya kayaknya. Oh ya benar banget sih. Apalagi kan sekarang semuanya serba instan nih, mau pesen makan tinggal pesen, tiduran, Malas amat sih nonton belajar Netflix. kebenaran sulit Iya, banget. Nah itu dia, betul. 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 Jadi Berarti kan tadi kita membahas secara umum ya. Saya mau tanya nih, tiba-tiba terpikir ada nggak perbedaan antara workout untuk anak laki-laki dan workout untuk anak perempuan? Iya, contohnya apa tuh? Sebenarnya kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi kalau untuk anak laki-laki, untuk workoutnya itu lebih cenderung dari kekuatan fisik. Tapi kalau untuk anak perempuan, simpelnya itu lebih ke fleksibilitas dan kebugaran. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak sih, cuman memang ada sedikit perbedaan yang benar-benar menonjol. Berarti nggak menutup kemungkinan juga si perempuan bisa melakukan workout kayak cowok juga cewek gitu ya. Betul, ya, betul banget. Tergantung ya. Berarti makanya itu butuhnya personal trainer betul, ya. betul, Jadi itu yang nanti akan mengarahkan. Jadi para parents nanti yang butuh personal trainer nih ada Kak siapa? Puspa dan Riki. Ya Kak Puspa dan Kak Riki. Oke Kak, sekarang aku mau tanya lagi nih. Workout yang menarik ya kan, tadi sudah membahas secara umum nih, ada lari, ada berenang, ada apa tadi yang sudah kita bahas. Kalau menurut Kakak Puspa dan Kak Riki, yang menarik yang membuat anak-anak tuh jadi aku mau workout nih gitu, apa? Sebenarnya itu kan subjektif ya, karena kan setiap anak A, B, C, D itu kan mempunyai kesukaan olahraga yang bervariasi. Iya, gitu. betul. Jadi kita lihat dulu nih dari umurnya, misalkan kalau masih umur yang KB, TK gitu, dia lebih ke aktivitas yang fisik aja, yang seru-seruan, lomba lari ya, kayak kita lomba 17-an itu kan sebenarnya olahraga kan? Iya. Ya kan, ada kegiatan fisik dinamis gitu. Nanti kalau umurnya beranjak, misalkan sudah sampai remaja, umur 10 ke atas itu kita sudah boleh mengenalkan weight training ya. Iya, betul ya. Apa bisa dijelaskan tadi weight training itu weight training seperti itu apa? seperti angkat beban, tapi memang kalau untuk anak-anak yang masih di bawah 17 tahun itu tidak yang terlalu signifikan, tapi tetap perlu untuk angkat weight training. Kenapa? Karena
pada dasarnya tubuh kita ini perlu otot. Kalau ototnya nggak dilatih dari kita kecil, dari sejak dini, itu akan berakibat fatal di masa depan. Seperti Betul. itu. Sebenarnya weight training itu kadang parents masih takut ya, anak saya nanti nggak tinggi-tinggi gitu Iya, ya. betul. Banyak, iya. Banyak banget. Iya, ya karena angkat beban ya. Betul, karena Oke. beban itu juga nggak harus kita pakai beban tambahan seperti dumbbell, barbel, dan yang lain. Pakai badan kita sendiri itu juga sudah body weight training sama ya. Iya, sama betul banget. Nanti Iya. kita bisa bantu deh Iya. peragakan. Iya, nanti Iya, nanti betul. Aman ada buat ya. anak. Iya, nanti ada fase untuk memperagakan. Kemudian aku mau tanya lagi nih. Jadi kan kita sudah membahas tentang workout, terus yang menarik bener nanti yang TK tuh menariknya seperti apa gitu kan. Kalau anak SD tuh yang tidak jenuh workout yang seperti apa gitu ya. Personal trainernya pasti udah tahu dan pasti udah memahami gitu ya. Kemudian mau nanya nih waktunya. Nih, sekarang kita membahas waktu atau durasi ya. Workout yang pas ya untuk anak TK, untuk anak SD, anak SMP dan anak SMA itu durasinya apakah sama atau beda dan berapa gitu. Sebenarnya kalau untuk waktunya itu sebenarnya sama. Kita paling dalam satu hari itu butuh meluangkan waktu hanya 60 menit kok untuk olahraga. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu berlebihan, cukup 60 menit. Yang penting olahraganya maksimal. Sesuai tadi kalau anak TK mungkin dia anak-anak kecil, anak TK itu lebih ke Motorik ya. ya permainan bareng-bareng teman, playground. Nah, untuk anak-anak yang udah mulai 10 tahun ke atas itu bisa dengan weight training atau dengan functional training di tempat gym, itu juga waktunya juga nggak akan lebih dari 1 jam seperti itu. Sebenarnya sama sih, kayak banyak les tambahan aja untuk anak-anak sekolah kan. Durasinya satu kelas biasanya cuma 1 jam. Iya, Ini benar. sama. Oh, Betul. jadi Ya. tetap sama ya. Sama. Oh, jadi apa namanya tergantung personal trainernya tadi ya. betul. Pokoknya nah jadi bagi para parents, para audiens nih yang maksudnya yang belum tahu, oh nanti anak saya kalau TK olahraganya terlalu lama nanti sakit gitu. Nanti kalau di gym itu nanti disuruh angkat beban gitu ya. Ternyata kita sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas bahwa di gym itu tidak hanya angkat beban, Betul, tidak hanya betul angkat banget. barbel Betul, ya ya. betul banget. Jadi sekalian untuk memberikan edukasi bahwa pola hidup sehat, makanan yang sehat itu seperti apa. Oke Kak, selanjutnya nih aku mau tanya lagi ya. Kan tadi kita sudah membahas dari TK sampai SMA nih bagaimana workoutnya. Nah, sekarang aku nanya, kan itu TK sampai SMA itu workoutnya tadi bisa dikategorikan sesuai dengan mood anak juga ya. Betul. Betul. Iya kan biar anaknya jadi semangat gitu ya. Tapi apakah ada dampak yang fatal ketika melakukan workout terlalu lama? Oh, iya. Iya. Betul sekali, karena kalau untuk dampak fatal sih sebenarnya ada. Itu tergantung anaknya lagi. Karena setiap anak berbeda-beda, kekuatan fisiknya juga berbeda-beda. Makanya dari itu tadi butuh pendampingan profesional. Kalau untuk intensitas olahraga yang lebih berat, harus pendampingan oleh profesional. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau sekadar aktivitas kayak bersepeda, kayak berenang, main sepak bola, nah kalau itu nggak terlalu perlu pendampingan profesional karena itu sebenarnya hanya sebagai aktivitas biasa gitu. Karena di gym itu kan kita melibatkan otot seluruh tubuh ya. Jadi memang harus ada didampingin dengan profesional karena kalau sudah cedera otot itu lama ya Iya pemulihannya. betul, pemulihannya lumayan lama. Oke. Kemudian kalau untuk anak sekolah, apakah tetap sebelum workout itu ada pemanasan dan ada pendinginan ya kan? Kan kita kaum awam nih taunya sebelum olahraga ya harus ada pemanasan, nanti setelah olahraga ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan ya. Ya kalau senam taunya gitu, orang Iya, awam oh Kak iya. ya. Iya, kalau di Tentu workout saja. ada sama ya. Tentu saja harus. Jadi gini, sebenarnya itu analoginya kalau mau gampang, otot kita itu kalau misalkan dalam keadaan dingin, itu seperti keju mozzarella yang beku. Jadi kalau dia masih dingin kan patah. Iya, betul. Betul. Tetapi ketika dia dipanaskan, dia akan molor. Elastis. Elastis, betul. Itulah gunanya pemanasan supaya ototnya tidak kaget, Oh. nggak gampang cedera, ya kan, Betul, betul banget. Terus setelah itu baru pendinginan Iya. ya. Pendinginan itu biar apa? Biar badannya nggak sakit ya. Ya betul. Setahu saya Betul, dulu betul gitu. banget, betul Setahu saya banget. dulu, oh harus pendinginan ya biar badannya nggak sakit gitu. Iya. Iya, Iya ya. Otot-otot yang sudah Peregangan. bekerja kita relaksasi. Oke. Gitu. Kemudian kita sudah membahas tentang banyak mengenai workout.
membahas kembali tentang kemageran ya. Berhubung saya juga kaum mager ya, iya, tim rebahan ya. Berhubung saya juga tim rebahan yang mageran, bagaimana cara menjaga motivasi anak biar semangat workout, biar aduh, aku harus olahraga nih gitu. Apa nih? Aku mau tanya dari Kak Puspa dulu deh. Saya sebagai orang tua dan juga mom and dad di rumah, kalau ingin membuat anaknya rajin olahraga, rajinlah olahraga diri sendiri dulu. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jangan kita menuntut, ayo kamu udah, apalagi sampai membody shaming anak sendiri ya, itu aduh, nanti traumanya sampai depan. Kamu ya udah badannya begitu, kerjaannya diem ngambil nonton Netflix gitu. Tapi diri sendiri nggak olahraga juga. Jangan kayak gitu. Jadi contohkan diri sendiri dulu. Saya ini menjadi role model yang baik untuk anak saya. Saya mengajarkan anak saya supaya sehat di masa depannya, supaya kita bisa melalui masa tuanya secara sehat. Nggak mau kan masa tua di rumah sakit gitu, banyak penyakit, nabung lemak dari kecil, nanti di usia dewasanya bolak-balik ke rumah sakit gitu. Ada dari Coach Ricky? Iya, kalau dari Coach Ricky sama ya sebenarnya. Peranan pentingnya sebenarnya dari orang tua sih, betul. Karena kalau nggak dari orang tua, dari siapa lagi? Seperti saya, contohnya saya juga punya klien anak sekolahan, itu maminya juga ikutan olahraga biar anaknya mau olahraga. Nah, sampai sekarang pada akhirnya dua-duanya rajin olahraga seperti itu. Jadi emang peran orang tua itu penting banget. Jadi kalau orang tua cuma bisa nyuruh doang, tapi dia sendiri juga nggak beri contoh yang baik, ya anaknya juga yang ngapain gitu. Bener deh, sesibuk-sibuknya kita olahraga itu sempet kok. Pasti benar sempat. Ya, 1 jam doang kok. Iya, not banget nih di aku. Sibuk-sibuknya harus sempat olahraga gitu ya. Sempat. Memang bener sih kalau kita memotivasi anak itu yang terpenting ya dari parentsnya dulu ya. Peran orang tua itu sangat penting. Jadi anak itu kan mencontoh orang tua ya. Jadi apa yang dilakukan orang tua biasanya anak mengikuti. Oh, mama saya nih badannya bagus ya, kayak Coach Puspa ya kan, badannya bagus. Oh, berarti memang harus workout, harus olahraga gitu. Oh iya, papa saya gitu juga bagus badannya gitu kan. Jadi ikut termotivasi gitu ya. Dan peran orang tua juga untuk tetap membuat anak termotivasi. Jadi jangan musiman gitu ya. Kalau orang tuanya musiman, nanti anaknya musiman juga. Iya. Oke, bener. Kemudian saya mau tanya lagi, ini mengenai gizi ya. Jadi gini, kan kita kaum awam nih, kalau kita workout itu kan mengeluarkan energi yang banyak kalori yang banyak. Jadi apakah ada asupan makan yang untuk mendukung gitu, atau ya udah pola makan seperti biasa, atau ketika workout harus ada makanan atau asupan gizi yang ditambah gitu? Oke, kalau untuk workout emang ada. Jadi sebelum workout itu dimana kita harus menambah asupan karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita peroleh dari nasi, dari kentang, dari ubi-ubian, roti dan sebagainya. Tapi dalam catatan tidak banyak ya. Yang mentang-mentang boleh makan nasi, ya udah saya makan nasi 1 bakul gitu ya. Enggak juga, tergantung intensitas olahraganya juga. Jadi sebelum olahraga dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat biar nggak lemes. Nah, setelah olahraga barulah kita mengkonsumsi yang lebih banyak yang namanya protein dan juga serat, seperti itu. Proteinnya dari daging-dagingan, serat bisa dari sayuran dan buah-buahan. Berarti tetap pada asupan, tetap pada ngomongnya gimana nih lebih enaknya, sesuai dengan kapasitas gitu ya, sesuai dengan kapasitas per individu gitu ya, dan per anak gitu. Goalsnya ya, karena kita lihat goalsnya juga ada goalsnya yang menurunkan massa lemak, ada yang goalsnya menaikkan massa otot. Itu juga gizinya beda nanti ya? Iya, beda lagi. Intinya para parents dan audiens, personal trainer akan menjelaskan lebih lengkap tentang bagaimana workout, bagaimana gizi dan cara olahraga yang baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan workout ke dalam rutinitas harian anak tanpa mengganggu kewajiban sekolah dan pekerjaan rumah mereka? Boleh dari gimana? Dari Kak Ricky dulu ya? Oke. Kewajiban sekolah tetap nggak boleh disampingkan ya, tetap nomor satu. Pekerjaan rumah juga sama. Nah, kalau untuk workout sebenarnya itu tidak ada kata-kata nggak ada waktu ya, karena workout itu kan cuma 1 jam doang. Iya. Anak-anak bisa dikursusin, bisa les berjam-jam. Kenapa orang tua nggak bisa push anaknya juga buat olahraga 1 jam gitu dalam 1 hari?
Jadi mau nggak mau tetap harus workout. Jadi sebagai orang tua itu harus membimbing anak, mengajarkan anak dan mengarahkan anak untuk hidup sehat seperti itu. Dari saya sih seperti itu. Ya, Gimana Dari Pak Puspa? nggak beda jauh sih, sama. Intinya gini, iya sih, kadang kan memang banyak mami-mami yang banyak target untuk akademis nih. Setiap hari lesnya A, B, C, D berjam-jam gitu ya. Seperti itu kan. Iya, betul. Sebenarnya tapi di dalam aktivitas yang padat seperti itu kan butuh fisik yang kuat dong ya, nggak Mas ya? Betul. Dari latihan 1 jam aja itu bisa menunjang kegiatan yang sangat padat bagi anak-anak. Gitu ya. Gitu, Jadi ya. intinya tetap harus ada mindset bahwa workout itu penting dan Betul. bisa membagi waktu gitu ya. Iya, betul. Karena ini bukan hanya untuk obesitas saja, tapi untuk jangka panjang ya, untuk Betul jangka banget. panjang anak. Oke, sebelum nanti coach dari coach Puspa dan Purpa kan Riki. Coach, dan Kak Riki mau memberikan contoh workout yang baik, saya mau mengingatkan bahwa bagi para parents dan audiens yang mau bertanya lebih lanjut mengenai personal trainer dari Superstar Fitness, itu bisa untuk memberikan chat dengan nama, /nomor telepon, /domisili, dan /pertanyaan, karena akan ada giveaway yang menarik ya. Giveaway-nya berupa voucher free trial dan fitness free selama 2 bulan. Saya mau deh kalau gitu. Yeay. Iya. Kalau gitu ya. Udah deal di sini ya. Telepon ya. Oke, abis ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ice breaking ya. Sudah banyak sekali pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau mencontohkan workout yang baik untuk anak. Nah, nanti bisa dijadikan referensi untuk parents gitu ya. Boleh? Sekarang kita mulai? Iya, diperagakan Iya. oleh Coach Puspa. Di sebelah Iya, di sini. Iya, betul. kameranya. Oh, belum. Oh, sebelum itu kita akan melihat video ya, video dari Superstar Fitness. Sebelum itu kita akan menonton terlebih dahulu. Oke, untuk Coach Puspa kita memperagakan gerakan squat. Fokusnya itu untuk di otot bokong, glutes,
paha depan quadriceps, juga paha belakang hamstring. Silakan Coach Puspa. Gerakannya lebih lambat, jadi biar otot yang dirasakannya lebih dapat. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Untuk gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 20 kali. Istirahat setiap set itu di 1 menit, bisa dilakukan sebanyak 4 set. Oke. Untuk gerakan selanjutnya bisa di jumping jack. Untuk gerakan jumping jack itu lebih mengarah ke kardio, otot jantung. Gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Di setiap setnya itu dilakukan mulai dari 20 detik sampai 60 detik. Untuk gerakan terakhir, kita bisa melakukan posisi lunges. Kalau ini otot yang dilibatkan lebih banyak, ada 4 otot, itu di otot bokong, glutes, paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstring, betis atau calf. Untuk gerakannya juga sama, bisa dilakukan 20 kali, kiri dan kanan. Setiap setnya kalau untuk gerakan ini harus istirahat lumayan lama, 2-3 menit. Dan boleh dilakukan sebanyak 4 set. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk Kak Puspa. Terima kasih ya Kak Puspa sudah memberikan penjelasan tentang workout yang baik ya. Jadi bagi para parents nih pasti udah tertarik kan dengan lihat gerakan Kak Puspa ya, yang sangat luar biasa, yang sudah memang ya layaknya personal trainer ya pastinya, layaknya seorang personal trainer. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, pasti para parents, para audiens ini sudah banyak yang penasaran dan akan memberikan pertanyaan ya. Makanya kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Saya ingatkan lagi bahwa nanti akan ada giveaway berupa voucher free trial dan free fitness selama 2 bulan dari Superstar Fitness. Nanti nama pemenang, tepuk tangan. Aduh, masih ngos-ngosan. Nama pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Uning dari BSD. Pertanyaannya adalah, cucu saya kelas 2 SD, tetapi tubuh bongsor seperti anak sudah kelas 5. Treatment yang pas apa ya, dan asupan yang harus dihindari? Terima kasih. Silakan. Boleh, siapa yang akan menjawab? Sweet. Sweet gitu ya. Cucunya masih kelas 2 SD, tetapi tapi badannya tuh bongsor seperti anak kelas 5. Jadi treatment apa ya yang cocok dan asupan apa yang harus dihindari? Gitu. Sebenarnya kategori bongsornya ini kan kurang lengkap di mention ya. Iya. Bongsornya itu lebih ke arah memang dia ada mengarah ke obes, atau memang punya genetik besar dari orang tuanya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu ya, biasanya kita timbang ada timbangan untuk komposisi tubuh ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita bisa lihat bongsornya ini nih dilihatnya dari apanya, apakah massa lemaknya sudah kelebihan, yang sudah menumpuk yang nggak sesuai dengan tinggi dan umur ininya, ataukah memang sebenarnya normal, bisa juga ya, karena memang gennya besar. Jadi untuk sementara sih lebih baik memang dibawa atau disarankan untuk ke ahli gizi mungkin ya, untuk ditanyakan lebih lanjut, karena kita juga takutnya salah ya. Atau lebih simpelnya kalau memang bongsor tadi ya, lakukan aktivitas olahraga seperti biasa. Kalau memang untuk tidak bisa ke gym, jadi lebih ke lari, bersepeda, renang, atau aktivitas kardio, bisa bulu tangkis, bisa main bola, segala macam. Dan untuk makanan, kalau memang bongsor itu lebih banyak kurangin dari gula, tepung, dan juga minyak. Seperti itu ya. Karbohidrat juga dikurangin. Concern itu sebenarnya di gula, tepung, dan minyak. Itu sebenarnya makanan yang nggak harus dimakan terus-menerus, seperti itu. Oke, berarti nanti bagi Ibu Uning, berarti untuk langkah pertama ya, kalau memang
anaknya cucunya ya terlihat bongsor ya, berarti nanti bisa dibawa ke ahli gizi terlebih dahulu ya, dicek dulu. Dan kalau memang bawaannya ya, bahasanya bawaan badannya memang seperti itu, memang besar, berarti tetap harus dijaga untuk pola asupan dan juga untuk tetap melakukan aktivitas olahraga, aktivitas fisik. Oke. Terima kasih untuk Ibu Uni atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Coach. Kedua itu dari Pak Rian. Halo Coach, mau tanya dong, untuk anak umur 10 tahun, apakah boleh melakukan gerakan-gerakan compound seperti squat, deadlift, row drill, dan apakah ada pengaruh dengan pertumbuhan kembang anaknya seperti tidak bisa tinggi dilnya? Terima kasih. Oke, kalau untuk gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya nggak masalah ya, asal bebannya disesuaikan. Makanya dari tadi kalau memang mau dilakukan sesi angkat beban, itu harus sangat banget ada pendampingan dari profesional seperti personal trainer. Karena personal trainer itu akan metrack dan juga memonitor dari gerakannya dan juga bebannya. Dan satu lagi, untuk nutrisinya juga harus dijaga. Jadi kalau nutrisinya bagus dan dijaga, itu tidak akan terjadi yang namanya nggak bisa tinggi gitu. Oke. Berarti tetap harus dijaga ya. Harus disesuaikan ya. Disesuaikan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh juga Betul. kurang. Kalau kurang nanti takutnya nggak ada dampak ya, nggak ada perubahannya gitu ya. Juga ya tambahan, jangan membiarkan anak-anak melakukan sendiri itu seperti yang bodyweight tadi itu sendirian, squat sendirian, cuma nonton dari YouTube misalkan, jangan gitu. Karena efeknya bisa fatal ya Coach ya. Iya betul. Tetap harus ada personal trainer ya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Rian. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nata dari Graha Raya. Ini pertanyaannya gini, mau tanya Kak, untuk anak-anak sudah bisa masuk gym itu umumnya di usia berapa ya? Apakah ada mempengaruhi masa ototnya? Juga belum sesuai umur. Boleh dijawab? Oke, kalau untuk anak-anak masuk gym itu start dari 10 tahun sebenarnya udah bisa masuk gym. Tergantung kebutuhannya. Jadi di sini kita juga untuk anak-anak yang usia 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dan sebagainya, itu program latihannya berbeda. Dan satu lagi perlu diperhatikan, justru anak-anak yang usianya masih di bawah 20 tahun itu produksi hormonnya lebih besar. Jadi untuk pembentukan otot di gym itu lebih maksimal karena kita balik-balik lagi, kita perlu otot untuk menunjang hidup kita ke depan. Dan silakan. Terpenting metabolisme anak-anak itu masih bagus sekali ya. Tuh, karena kita semakin tua kan metabolisme semakin melambat. Iya, betul. Jadi kadang kalau yang udah usia 30 ke atas, kayaknya Coach aku makan cuma sedikit, kenapa jadi lemak gitu. Iya, permasalahannya adalah ibu metabolismenya sudah melambat, sudah 2 kali umur aslinya gitu. Iya benar ya. Dari sini sangat bagus ya. Iya, betul banget. Bagus. Oke, berarti Bapak Nata, jadi anak yang pas bisa masuk gym itu 10 tahun ya, sudah mulai bisa dan itu malah bagus ya. Iya, itu malah bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Fiona dari Tangerang. Halo Fiona. Kok Fiona sendiri yang siapa ya? Halo Coach, anak saya umur 4 tahun, berat badannya 37. Dokter bilang sudah obes. Dokter menyarankan olahraga berat harus dihindari karena bisa membuat cedera, terutama kaki karena untuk menopang tubuhnya. Barang adalah salah satu olahraga yang disarankan. Pertanyaan saya, workout di rumah yang bisa dilakukan sudah dijelaskan, namun apakah dengan gym bisa membantu dan diperbolehkan karena usianya yang masih kecil? Gitu, usia 4 tahun ya. Gimana nih Coach? 37 kilo iya sih ya. Itu lumayan berat. Mungkin juga iya sih, pasti akan merasa sakit di lutut sih kalau kita paksakan itu ya Coach ya. Iya, karena badannya juga udah berat. Jadi komposisi otot dari lutut dan tulangnya sendiri juga nggak bisa menopang badannya. Jadi kalau kita kasih olahraga atau aktivitas dengan intensitas yang tinggi seperti tadi bisa mengakibatkan cedera. Mungkin kalau boleh saran, yang pertama itu harus dibawa ke dokter gizi untuk diatur dulu asupan makanannya, supaya bisa menurunkan perlahan dulu berat badannya. Tapi dengan catatan jangan pernah membiarkan anak diet itu tanpa konsultasi ke dokter ya atau ahlinya. Gitu. Yang kedua mungkin kalau untuk kardio yang aman itu
mungkin bisa dibantu untuk dilesin berenang, karena berenang kan tidak ada tekanan di lutut gitu ya. Kardionya kita kan mengambang di air ya. Itu lumayan sih kalau berenang, lumayan aman untuk tulang. Jadi ada beberapa contohnya ya. Jadi untuk Ibu Fiona, jadi boleh berenang ya salah satunya ya. Jadi berenang itu yang lebih aman gitu ya. Jadi bisa disarankan untuk mengatur pola hidup sehat juga ya, pola makan juga ya. 4 tahun kan sudah ya? Sudah. Iya, sudah. Asupannya juga lebih diperhatikan gitu. Selanjutnya dari Fani Gading Serpong. Program apa yang ditawarkan Superstar Fitness untuk anak usia 9 tahun yang mengalami obesitas? Latihan-latihan saja yang akan diberikan. Latihan-latihan apa saja yang akan diberikan? Bagaimana cara menjaga mood dan motivasi anak agar bisa mengikuti program latihan dengan baik dan benar? Kira-kira goals-nya bisa dicapai rata-rata berapa lama setelah program pelatihan dimulai? Dan durasi latihan seminggu berapa kali sebaiknya? Lumayan panjang ya ini ya. Lumayan panjang ya. Boleh apa mau dibaca sekali lagi pertanyaannya? Boleh ya. Lumayan panjang nih. Dari Ibu Fani. Program apa yang ditawarkan Superstar Fitness untuk anak usia 9 tahun yang mengalami obesitas? Latihan-latihan apa saja yang akan diberikan? Bagaimana cara menjaga mood dan motivasi anak agar bisa mengikuti program latihan dengan baik dan benar? Kira-kira goals-nya bisa dicapai rata-rata berapa lama setelah program pelatihan dimulai? Dan durasi latihan seminggu berapa kali sebaiknya? Oke. Mau disiniin biar bisa. Enggak. Masih ingat kok. Masih ingat sih. Ya, kalau untuk program anak 9 tahun kita lebih ke program fun ya. Kalau saya ya, kalau Fun untuk and fit. Iya, betul, fun and fit. Kalau untuk menjaga mood, namanya tadi juga program fun, pasti akan menyenangkan. Pasti anaknya juga pasti lama-lama bakal seneng, apalagi programnya udah memang kita set untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun gitu. Jadi kita nggak masukin yang namanya latihan beban, nggak kalau untuk anak 9 tahun, lebih ke functional training saja gitu. Kalau untuk waktu yang dicapai itu kalau untuk goals-nya itu biasanya itu di 3 sampai 6 bulan. Kalau 1 sampai 3 bulan itu lebih ke stamina anaknya. Jadi iya betul. Jadi anaknya biasanya ngelakuin hal seperti ini gampang capek, nanti di 1-3 bulan itu stamina akan meningkat lebih drastis. Berarti memang ada ininya, ada fasenya ya? Iya, ada Jadi fasenya. awalnya itu membentuk apa tadi? Stamina, Membentuk endurance. stamina, Iya, ya. betul. Nanti baru berarti 3 bulan. Iya, baru nanti kelihatan hasilnya. Oke nih, Fani, Bu Fani. Jadi nanti anaknya itu bisa dalam waktu 3 bulan sudah mulai kelihatan goals-nya gitu ya. Goals-nya kalau melakukannya dengan baik dan sesuai dengan personal trainernya. Ya, jadi nggak perlu takut sih, kita ke anak-anak tuh cepat bonding ya. Iya. Jadi kita anggap itu teman, adik gitu. Jadi nggak yang coachnya nanti galak nih, enggak. Oh gitu. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari Desi dari Cengkareng, Jakarta Barat ya. Desi dari Cengkareng, Jakarta Barat. Sebentar, saya harus semangat nih bacanya. Panjang juga ya. Hai Kak Puspa, Kak Riki, anak saya masih usia 5 tahun. Ya, usianya 5 tahun. Berat badannya masih aman saja, 22 kg. Akan tetapi tidak ada olahraga yang dirutinin. Berenang pun masih sekedarnya dan hanya 1 kali seminggu. Apakah anak saya perlu dibawa ke tempat fitness seperti Superstar Fitness? Kira-kira jadwalnya perlu berapa kali dalam seminggu? Dan apakah di Superstar Fitness aktivitas untuk anak seumuran anak saya bisa dikemas dengan menyenangkan? Terima kasih. Sama-sama. Belum dijawab ya, sama-sama gitu. Iya. Boleh dong. Ya, Kak siapa tadi? Kak Desi, pertanyaan dari Kak Desi. Oh iya, Kak Desi, boleh banget. Usia anaknya 5 tahun ya? Iya. 5 tahun itu hampir sama dengan anak kedua saya, usianya juga 6 tahun. Jadi kadang anak kedua saya itu juga suka main ke Superstar sih, ikutin mamanya. Ikutin mominya iya, ya. Iya, jadi aku nggak apa-apa, namanya anak umur segitu kan masih labil ya, masih mut-mutan kan. Yang penting itu kita mengenalkan secara perlahan ya, bahwa olahraga itu fun loh, ya olahraga itu menyehatkan loh, olahraga itu bukan menjadi beban loh buat kamu gitu.
nggak apa-apa, coba dibawa, coba nanti kenalan sama coach-coachnya di sini ya Kak Desi. Iya Kak Desi. Iya, kita sama punya anak seumuran ya Kak. Oh iya, halo Kak, halo Ibu Desi. Nah, anaknya seumuran nih dengan personal trainer, jadi bisa dibawa. Atau nanti Ibu bisa Desinya juga berteman. boleh sekalian ya sama Iya. personal trainer. Oke, Ibu Desinya sekalian. Oke Coach. Ini sudah banyak ya kita tadi menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa parents dan audiens. Nah, di sini saatnya kita mengumumkan pemenangnya. Yeay, siapa nih pemenangnya? Oke, 3 pemenang terbaik yaitu dari Ibu Fiona, Ibu Fani, dan Ibu Uning. Yeay. Nanti akan dihubungi lebih lanjut ya mengenai giveaway-nya. Kita sudah membahas lumayan lama nih ya, lama banget ya, Iya. lumayan nggak kerasa. Ya, jadi Miss kapan join? Oh iya nanti ya, ya. Ini kami bawa fitness consultant. Oke, udah ditawarin langsung ya. Oke, sekarang selanjutnya kita semua nih, lebih tepatnya kita semua mau mendengar pesan dari Ricky dan Puspa selaku personal trainer dari Superstar Fitness terkait waspada obesitas, ini tips workout untuk anak sekolah. Siapa dulu? Oke. Olahraga itu nggak ada kata terlambat. Jadi kalau memang udah sadar akan olahraga, lebih baik dimulai dari sekarang sebelum nanti dimulainya nanti. Walaupun sebenarnya nggak ada kata terlambat nih, tapi kalau dari sekarang dibanding dengan kita mulai nanti 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, itu pasti kondisinya akan lebih berbeda. Jadi untuk moms and dad jangan di pending untuk olahraga ya untuk anak-anaknya, bahkan untuk moms and dad juga jangan di pending juga untuk olahraganya. Kalau dari saya seperti itu. Ya, mirip-mirip sih ya, olahraga itu sebenarnya investasi kita di masa depan. Pasti moms and dad di rumah kan pengen pada saat masa tuanya kita masih bisa sehat, bisa kumpul sama anak-anak, jalan-jalan ke sana ke sini tanpa harus pakai kursi roda, tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit ya Miss ya. Iya. Jadi lebih baik dari sekarang sakit-sakit lalu nanti enak di masa depan daripada sekarang enak-enak ngemil tapi di masa tuanya terkapar di rumah sakit. Jangan ya. Jadi join kan. Iya, aduh. 3 kali ditawarin sama olahraga itu tidak ada ruginya ya Mama Edet ya. Iya. Untungnya banyak. Oke, abis ini nanti kita tektokan ya. Iya. Tektokan. Oke, ya ampun, gak kerasa banget ya kita udah 1 jam berlalu ngobrol-ngobrol mengenai workout ya, yang sangat luar biasa, yang gak ngebosenin. Terima kasih untuk Coach Puspa, Coach Ricky yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan thank you juga untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir, yang sudah bertanya gitu, yang sudah jadi pemenang tadi. Banyak banget yang sudah kita bahas. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf karena masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya. Saya Valentina, ya saya Miss Valen, juga minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas untuk Kak Puspa, untuk Kak Ricky, dan juga untuk para audiens. Dan udah? Ya, saya juga ya sebagai Coach Puspa dan Coach Ricky minta maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata dalam menjawab pertanyaannya. Betul. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami dengan nomor 0878 7278 5231. Sekali lagi 0878 7278 5231 dengan format nama, /usia anak, dan /pertanyaan. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp ya. Jadi para pemenang nanti akan dihubungi oleh tim communication Stella Maris. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris. Nantikan podcast Stella Maris minggu depan setiap Jumat jam 3 sore. Jadi nanti setiap Jumat Stella Maris itu mengadakan podcast ya. Nanti kakak-kakaknya boleh juga ikut dengan narasumber yang kredibel dan host kece, pastinya host kece. Jadi jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena ini gratis dan free. Oke, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Valen, Puspa, Kak Ricky, pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Yeay.
melihat perubahan yang banyak dan positif dari anak kami Dania. Dania lebih mandiri, Dania lebih percaya diri. Halo, nama saya Joshua. Nama saya Tuelva. Kami orang tua dari Dania Monica Tamba. Sekolah di Sunnyville, ada di level nursery class, dan sekarang usianya 3 tahun. Pertama kali tahu Sunnyville itu dari teman kita yang kondisinya sama-sama seperti kita. Suami dan istri bekerja, kemudian berada di sekitar Jakarta Pusat kantornya. Kemudian kita tanya testimoni dari yang bersangkutan, ternyata ini sekolah memiliki fasilitas daycare. Jadi sehabis pulang sekolah, Sunnyville menyediakan fasilitas daycare yang ini akan memudahkan kami untuk memberikan fasilitas yang baik buat anak kami gitu. Alasan kami tetap menyekolahkan Dania di Sunnyville adalah kami melihat perubahan yang banyak dan positif dari anak kami Dania. Dania lebih mandiri, Dania lebih percaya diri, begitu ya. Yang pastinya pengalamannya itu menarik dan unik ya, karena anak-anak itu diajar untuk berkenalan dengan alam, mengenal hewan, terus mungkin lebih ke bersosialisasi juga dengan teman-temannya, karena di situ mereka lebih berinteraksi. Harapan kita untuk Sunnyville tetap mempertahankan standar yang baik, mempertahankan attitude yang baik dari mismisnya yang ramah, yang memiliki teladan yang baik juga, dibuktikan sebenarnya dengan perubahan dan yang ke arah positif begitu. Ya, harapan untuk Sunnyville mungkin sering-sering ngadain acara lagi ya, biar anak-anaknya lebih percaya diri, lebih digali lagi potensi dan kemampuannya. Kita harus percaya sama anaknya. Jadi saat kita ingin anak itu bisa bicara atau bisa ngomong atau mungkin dia bisa sekolah, kita percaya dulu sama anaknya dan kita pun harus siap. Bagi orang tua yang lagi mencari sekolah atau mungkin fasilitas pendidikan yang baik, kami sangat merekomendasikan Sunnyville atau mungkin Stella Maris Group untuk Anda bisa memilih sekolah anak Anda, karena di sini memang sudah terbukti bagus untuk anak kami. Banyak perubahan positif dan banyak hal yang kita harapkan bisa terjadi sama anak kita, dan itu akan dibantu sama Stella Maris dan juga Sunnyville.